Oke, kali ini saya akan membahas contoh soal permasalahan yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Jembatan Kalikuto yang terletak di Jalan Tol Batang Semarang mempunyai panjang 100 meter. Oleh karena perubahan suhu pada siang hari dan malam hari, jembatan tersebut mengalami pemuaian dan penyusutan sepanjang 330 mm. Berapa panjang minimum dan maksimum jembatan tersebut? Nah, pertama kita akan memisalkan dulu. Misalkan X ini, X itu adalah panjang jembatan setelah mengalami pemuaian dan penyusutan dalam meter. Nah, di sini besar penyimpangannya adalah ini 330 mm, atau kalau kita jadikan meter menjadi 0,33 meter. Nah, itu besar penyimpangannya. Nah, 100 meter ini adalah panjang mula-mula. Nah, jadi kita ketemu persamaan nilai mutlaknya seperti ini. Mutlak dari X min 100. X itu tadi panjang jembatan setelah mengalami pemuaian dan penyusutan. X dikurangi mulanya tadi 100, berarti X min 100 sama dengan besar penyimpangannya. Nah, penyimpangannya di sini adalah 0,33. Kita samakan satuannya dalam meter. Nah, berarti kita selesaikan bentuk ini. Mutlak dari X min 100 sama dengan 0,33. Nah, ingat bentuk ini. Kalau kita ketemu soal seperti ini, kita buat penyelesaiannya. Nah, berarti penyelesaiannya adalah Fx sama dengan A ini, atau Fx sama dengan min A. Nah, efeknya ini berarti X min 100 sama dengan A nya 0,33. Berarti X sama dengan 0,33, min dipindah ke kanan jadi plus 100. Berarti 0,33 ditambah 100, berarti X sama dengan 100,33. Atau tadi A nya dibuat min, X min 100 sama dengan A nya dibuat min 0,33. Berarti X sama dengan 0,33, min pindah jadi plus 100. Berarti X sama dengan min 0,33 ditambah 100, berarti 99,67. Nah, jadi panjang minimum jembatan tersebut adalah 99,67 meter dan panjang maksimumnya 100,33 meter. Nah, soal yang kedua yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Seorang polisi menembak objek sasaran yang diletakkan pada jarak tertentu. Misalkan pola lintasan peluru yang mengarah ke objek sasaran memenuhi fungsi Y sama dengan 0,373x plus 0,28. Kecepatan angin dan hentakan senjata akan mempengaruhi gerakan peluru sehingga kemungkinan lintasan peluru dapat berubah menjadi Y sama dengan 0,369x ditambah 0,30. Jika X sama dengan 0 adalah posisi diam polisi tersebut, pada jarak berapakah lintasan peluru akan menyimpang sejauh 0,06 meter akibat pengaruh perubahan arah tersebut? Penyelesaiannya seperti ini. Pertama kita misalkan tadi fungsi pertama Y-nya ini kita misalkan Y1. Berarti Y1 sama dengan 0,37
3x plus 0,28. Nah, lalu ada fungsi yang kedua, ini y. Kita misalkan y2 sama dengan 0,369x ditambah 0,30. Nah, peluru ini akan menyimpang sejauh 0,06 meter. Berarti penyimpangannya sejauh 0,06 meter. Nah, sehingga kita dapat menuliskan persamaan nilai mutlaknya adalah mutlak dari Y1 min Y2 sama dengan penyimpangannya tadi 0,06. Nah, selanjutnya kita akan operasikan. Y1 nya tadi adalah 0,373x plus 0,28 dikurangi Y2 nya 0,369x plus 0,30. Nah, masih dalam tanda mutlak sama dengan 0,06. Nah, lalu yang ada dalam tanda kurung ini kita keluarkan, jadinya min ketemu plus jadinya min 0,373x dikurangi 0,369x ketemu 0,004x terus 0,28 dikurangi 0,30 berarti min 0,02. Nah, berarti mutlak 0,004x dikurangi 0,02 sama dengan 0,06. Kita ingat bentuk ini, mutlak fx sama dengan a. Berarti penyelesaiannya adalah fx sama dengan a atau fx sama dengan min a. Nah, ini fx-nya ini a. Berarti fx sama dengan a 0,004x min 0,02 sama dengan 0,06. Berarti 0,004x sama dengan 0,006 min dipindah jadi plus 0,02 berarti sama dengan 0,08. Berarti x ketemu sama dengan 0,08 dibagi 0,004 berarti x sama dengan 20 atau fx sama dengan min a. Berarti 0,004x dikurangi 0,02 sama dengan min 0,06. Berarti 0,004x sama dengan min 0,06 min dipindah jadi plus 0,02 berarti sama dengan min 0,06 ditambah 0,02 itu min 0,04 berarti x sama dengan min 0,04 dibagi 0,004 berarti sama dengan min 10. Nah, oleh karena x sama dengan 0 ini tadi adalah posisi diam polisi atau posisi awal peluru, nah, sehingga x sama dengan min 10 ini tidak memenuhi. Nah, jadi yang memenuhi hanyalah x sama dengan 10. Nah, jadi peluru akan menyimpang sejauh 0,06 meter pada jarak 20 meter. Nah, yang selanjutnya saya akan bahas soal permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Tadi kita sudah membahas yang persamaan nilai mutlak. Manusia merupakan makhluk homoiotemik, yaitu makhluk berdarah panas, di mana suhu tubuhnya relatif konstan terhadap perubahan suhu di sekitarnya. Suhu tubuh manusia dipertahankan dalam batas normal, yaitu tidak lebih 0,3 derajat Celcius dari suhu normal. Jika suhu normal manusia yaitu 36,9 derajat Celcius, kisaran nilai seseorang dikatakan mempunyai suhu normal adalah titik-titik. Penyelesaiannya seperti ini. Nah, pertama kita misalkan dulu x itu adalah suhu badan seseorang,
tadi yang ditanyakan. Nah, penyimpangannya tadi adalah tidak lebih 0,3 derajat Celcius. Nah, berarti suhunya nanti itu tidak boleh melebihi 0,3 derajat Celcius. Nah, berarti kita dapat bentuk pertidaksamaan nilai mutlaknya adalah mutlak X min suhu normalnya tadi 36,9. Yang di sini pokoknya adalah yang mula-mula atau normal. Nah, tadi adalah tidak lebih dari 0,3. Berarti tandanya adalah kurang dari sama dengan, karena tidak boleh melebihi 0,3. Berarti tandanya kurang dari sama dengan 0,3. Nah, ingat bentuk ini mutlak fx kurang dari sama dengan A. Berarti penyelesaiannya min A kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan A. Nah, berarti pertidaksamaannya kita tulis mutlak X min 36,9 kurang dari sama dengan 0,3. Berarti min A min 0,3 kurang dari sama dengan fx-nya X min 36,9 kurang dari sama dengan A-nya 0,3. Nah, min 36,9 kita pindah ruas ke sini, min jadi plus, sini juga plus. Nah, ini pindah ke sini dan juga ke sini, berarti tandanya plus karena ini min. Berarti 0,3 ditambah 36,9 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0,3 ditambah 36,9. Nah, min 0,3 ditambah 36,9 itu 36,6. 0,3 ditambah 36,9 itu 37,2. Berarti 36,6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 37,2. Nah, jadi kisaran suhu normal seseorang adalah ini 36,6 derajat Celcius kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 37,2 derajat Celcius. Nah, soal yang berikutnya. Pintu air Manggarai merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir di Jakarta. Fungsi pintu air ini mengalihkan air Sungai Ciliwung ke bagian luar Jakarta. Ketinggian air di pintu air Manggarai dipertahankan 750 cm. Akibat pengaruh cuaca, ketinggian air menyimpang lebih dari 80 cm. Tentukan interval perubahan ketinggian air di pintu air Manggarai tersebut. Nah, pertama kita misalkan X tadi, X ini adalah kemungkinan perubahan ketinggian air karena tadi setelah adanya penyimpangan. Nah, ketinggian air ini menyimpang lebih dari 80 cm. Lebih dari 80 cm. Nah, sehingga kita dapat bentuk pertidaksamaan nilai mutlaknya adalah mutlak dari X min tadi mula-mulanya 750, penyimpangannya adalah 80, berarti tadi tandanya lebih dari 80. Berarti mutlak dari X min 750 lebih dari 80. Nah, ingat bentuk ini jika ada mutlak fx lebih dari A, maka penyelesaiannya fx kurang dari min A atau fx lebih dari A. Tadi bentuk pertidaksamaannya mutlak X min 750 lebih dari 80. Yang di sini adalah fx, di sini adalah A. Berarti penyelesaiannya fx kurang dari min A. Fx-nya X min 750 kurang dari A-nya 80, berarti min A.
berarti X kurang dari min 80, min dipindah jadi plus 750, berarti X kurang dari 670, atau fx x min 750 lebih dari A, lebih dari A nya 80, berarti X lebih dari 80, min 750 pindah ke kanan jadi plus 750, berarti X lebih dari 80 tambah 750 berarti 830. Nah, jadi interval perubahan ketinggian air di pintu air Manggarai tersebut adalah X kurang dari 670 cm atau X lebih dari 830 cm.